Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erwin. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institusi Agama Islam Negeri IAIN Bone, semester 4 kelompok 7. Kami akan membahas tentang perencanaan pendidikan dengan pokok bahasan model dan metode perencanaan pendidikan. Mungkin teman-teman penasaran, apa sih itu model perencanaan pendidikan? Apa sih itu metode perencanaan pendidikan? Oleh karena itu, simak lebih lanjut ya. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih model itu. Menurut KBBI, model diartikan sebagai contoh, pola, acuan, ragam, macam atau barang, tiruan yang kecil dan dapat ditiru. Oleh karena itu, model dapat diartikan sebagai contoh acuan yang digunakan dalam penyusunan suatu perencanaan, lebih umum rencana dan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Adapun macam-macam model perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah model perencanaan komprehensif. Kemudian yang kedua adalah model perencanaan target setting. Kemudian yang ketiga adalah model pembiayaan dan efektivitas biaya. Kemudian dan yang terakhir adalah yang keempat, model perencanaan PPBS atau program planning dan budgeting system. Model perencanaan komprehensif. Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan yang lebih luas. Selanjutnya, yang kedua adalah model perencanaan target setting. Model ini diperlukan dalam upaya pelaksanaan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, dalam persiapan dikenal model untuk analisis demografis dan proyeksi penduduk. Model untuk memproyeksikan jumlah siswa yang terdaftar dalam sekolah dan model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian, yang ketiga adalah model pembiayaan dan efektivitas biaya, di mana model ini dapat diketahui di proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Baik, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah model perencanaan PPBS, model planning, programming, dan budgeting system, atau biasa disebut dengan PPBS, merupakan sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan, di mana perencanaan tujuan yang harus dikembangkan pada program-program, kemudian mempertimbangkan masalah pembiayaan yang akan dipilih sebagai alternatif yang baik. Kemudian, adapun esensi sistem PPBS. Yang pertama, merinci secara cermat dan menganalisis tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mencari alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan pembiayaan total dari seluruh proses, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut, yang keempat adalah menggambarkan efektivitas dari setiap alternatif sehingga dapat lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah membandingkan seluruh alternatif dan memilihnya, yang mana yang paling baik untuk mencapai tujuan. Baik, adapun dari ciri-ciri SP4 yaitu 1. SP4 dimulai dari penetapan tujuan nasional, jadi perencanaan bersifat dari atas ke bawah atau top down. Kemudian yang kedua, menghubungkan tujuan umum dengan program yang bersifat khusus. Yang ketiga, menghubungkan program dengan sumber-sumber yang diperlukan. Kemudian, yang terakhir adalah menghubungkan masukan instrumental dengan uang yang diperlukan. Tujuan penggunaan SP4. Yang pertama adalah membuat agar perencanaan jangka panjang merupakan kegiatan rutin. Yang kedua, memungkinkan rencana dan program dapat ditinjau kembali setiap saat untuk diadakan revisi. Yang ketiga, mengadakan klasifikasi kegiatan organisasi dalam bentuk program dan hasil yang diharapkan dan bukan lagi berdasarkan jabatan atau hal yang lain-lain. Kelanjutan tujuan penggunaan SP4. Yang keempat adalah meningkatkan koordinasi antara berbagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan. Yang kedua,
Yang kelima, mendorong perencanaan terpadu antar departemen atau bagian. Dan terakhir ada memungkinkan pengukuran kemajuan suatu program sesuai dengan pertahapannya. Demikian yang dapat saya paparkan pada materi model perencanaan pendidikan. Selanjutnya saya akan alihkan ke materi kedua atas nama Saudara Mardiansyah. Dengan ini saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiansyah, asal kampus Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone, tepatnya di Fakultas Tarbiyah, mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas satu materi yang cukup menarik, yaitu metode dalam pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 metode dalam pendidikan. Yang pertama yaitu metode heuristik, kedua metode mean, nice, and analysis, yang ketiga metode econometric analysis, yang keempat metode life cycle analysis, yang kelima metode input and output, yang keenam metode value added analysis, yang ketujuh metode cause effect diagram, dan yang kedelapan yaitu metode DLP. Baik, langsung saja materi pertama yaitu metode mean, nice, and analysis atau analisis mengenai alat, cara, dan tujuan. Yang pertama, alat. Di sini guru harus memahami bahwa alat apa yang dia harus gunakan untuk memudahkan siswa atau para murid untuk memahami pembelajarannya, seperti menggunakan komputer atau menggunakan LCD, sehingga hal ini dapat menopang terpahaminya pendidikan dengan mudah. Yang kedua yaitu cara atau metode apa yang digunakan oleh guru untuk memberikan pengajaran terhadap muridnya, misalnya metode ceramah atau metode memberikan soal tanya jawab, atau metode memberikan tontonan seperti video. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu tujuan. Dalam hal ini, apakah tujuan pendidikan yang dia ingin capai sudah tercapai atau tidak, sehingga hal ini dapat memberikan motivasi kepada gurunya untuk terus melakukan peningkatan terhadap apa yang ingin dicapai oleh muridnya. Baik, materi kedua yaitu metode input and output analysis atau analisis mengenai keluaran dan masukan yang diberikan. Dalam hal ini ada dua aspek yang dijelaskan dalam metode input and output, yaitu pengkajian terhadap interrelasi dan interdependensi. Interrelasi di sini yang berarti bahwa hubungan satu sama lain. Artinya di sini adalah hubungan antara guru dengan murid beserta dengan semuanya yang ada di staf pendidikan tersebut, atau dalam hal ini semua yang berhubungan dengan murid, guru, kepala sekolah atau semuanya. Dan yang kedua tuh interdependensi, yaitu hubungan antara semuanya, saling bertergantungan antara guru, murid beserta lingkungannya, sehingga hal ini jika dikaji lebih mendalam, hal ini dapat menunjang masuknya atau berkembangnya pendidikan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Materi ketiga yaitu metode econometric analysis atau analisis ekonometrik. Analisis ekonometrik ini yaitu metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi, dan statistika dalam mengukur perubahan yang ada kaitannya dengan ekonomi. Data empirik di sini maksudnya adalah sumber yang diketahui melalui hasil observasi, sehingga dalam hal ini melihat dulu perkembangan ekonomi atau statistika yang terjadi dalam sekolahnya, sehingga dia meneliti, dan ini dapat dijadikan bahan sebagai metode untuk pengajaran. Baik, materi keempat yaitu metode cause effect diagram atau diagram sebab akibat. Metode ini digunakan dalam merencanakan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Artinya di sini mereka itu melihat atau menganalisis hubungan sebab akibat, sehingga mereka menemukan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dengan hal ini mereka dapat menentukan strategi apa yang bagus ke depannya untuk dilaksanakan dalam pendidikan tersebut. Materi kelima yaitu metode DLP menurut Nanang Fattah. Karena ini adalah pendapat menurut Nanang Fattah, metode DLP ini itu mengambil suatu masalah yang bersifat umum dan dianalisis untuk menjadi masalah-masalah yang lebih spesifik. Artinya di sini dia mengangkat suatu masalah, dalam hal ini masalah yang ada di suatu satuan pendidikan ini. Dengan begitu dia bisa menganalisis dan menjadi suatu masalah yang spesifik, sehingga mereka mengetahui apa kekurangan, apa kebutuhan, serta apa-apa yang harus dipenuhi dalam pendidikan tersebut. Baik, materi keenam yaitu metode heuristik prosedur atau penelitian ilmiah. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu untuk mengakomodasi pandangan yang bertentangan atau bertidakkepastian.
Dengan hal ini dia bisa memecahkan masalah dengan melihat isu-isu apa yang terdapat dalam pendidikan itu, sehingga mereka mengacu pada masalah tersebut dan melihat apa kekurangan serta apa yang dibutuhkan oleh pendidikan tersebut, dan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan untuk usaha memenuhi semua kekurangan yang ada dalam pendidikan itu. Materi ketujuh yaitu metode life cycle analysis atau analisa siklus kehidupan. Dalam hal ini metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai reproduksi, proyek atau program aktivitas. Maksudnya di sini itu menganalisa bagaimana kehidupan yang ada dalam lingkungan pendidikan tersebut, sehingga mereka dapat memahami apa-apa yang terjadi, apa reproduksinya mengenai kehidupannya, mengenai bagaimana murid bergaul dengan yang lain, bagaimana murid bergaul dengan gurunya, atau bagaimana guru bergaul dengan guru yang lain, begitu. Nah, untuk materi yang terakhir ini yaitu nomor 8, materi 8, yaitu metode value added analysis atau analisis nilai tambah. Dalam hal ini metode digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dalam ini dimaksudkan yaitu untuk melihat sejauh mana kemampuan murid, sehingga ketika kita melihat kemampuan murid tersebut, kita mengetahui sejauh mana peningkatan yang diberikan oleh gurunya, bagaimana pelayanan gurunya terhadap murid, sehingga pendidikan itu atau tujuan pendidikan bisa dicapai dengan baik. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.